Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasihat taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas kitab tauhid itu atau penjelasan dari dua kalimat syahadat itu ya. Kira-kira lebih dari 100 judul yang sudah dibahas. Dari mana kita bisa mengetahui 100 judul? Kitab yang lama saja itu ada 67 judul. Sedangkan yang ini itu ada 45 judul. Tapi judul itu bervariasi, tapi semuanya hanya menjelaskan makna dari dua kalimat syahadat. Walaupun yang kitab ini belum tuntas. Berarti kita sudah mengantongi berbagai macam makna dari dua kalimat syahadat itu. Dan itulah modal utama nanti akan kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang sudah kembali ke hadiratnya. Jadi visi misinya orang Islam itu adalah visi misi akhirat, surga tadi. Tapi bukan berarti di masjid saja orang mencari surga itu. Di berbagai relung kehidupan manusia yang diridhai Allah, di situ ada surga. Maka, nah ini saya mengingatkan judul yang sudah cukup lama. Mungkin masjidnya belum direnovasi barangkali waktu itu ya. Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Dalam bahasa kita, siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya, orang itu akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Mudah-mudahan kita termasuk yang mereka itu, Pak ya. Itu maratibul a'la, tingkatan orang paling tinggi. Siapa yang menyampaikan itu? Ya Nabi. Cuma, nah ini prolog untuk masuk di bab berikutnya ini. Cuma haqqaqat tauhid, mengamalkan tauhid semurni-murninya, yakni manahu takhlisuhu minasyirki. Orang mengamalkan tauhid semurni-murni itu maknanya adalah dia harus membebaskan dirinya dari semua perbuatan syirik. Jenengan dan saya tidak boleh alergi kok tiap kali bicara syirik, ya karena pelajaran tauhid. Kalau pelajaran matematika itu kalau tidak plus ya apa? Minus. Nah itu. Jadi mengamalkan tauhid semurni-murninya itu tidak mungkin. Wala yakunu illa bi umurin thalathatin. Saya ulangi, tadi judulnya adalah siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti orang itu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Takhlisuhu yakni manahu apa? Tahqiquhu yakni manahu takhlisuhu minasyirki, membebaskan dari berbagai macam syirik. Wala yakunu illa bi umurin thalathatin, dan tidak mungkin orang itu bisa membebaskan dirinya dari syirik kecuali dengan 3 hal. Nah, saya tidak menerangkan detail 3 hal tadi, itu kata kitab itu. Apa 3 itu? Pertama, al-ilmu.
Orang pakai ilmu. Ilmunya di mana? Ada di kitab. Kitab itu yang menulis siapa? Para ulama. Ulama dari mana? Dari dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasulullah SAW. Lalu diuraikan namanya. Nah, ilmu itu sampai di kita. Saya bacakan itu. Mudah-mudahan memenuhi kriteria orang yang punya ilmu di dalam tauhid itu, sehingga salah satu tiket sudah kita miliki, kita bisa mengamalkan tauhid semurni-murninya. Yang kedua, di samping ilmu tadi, al-i'tiqadu billah. Yang kedua nanti nyambung di bab ini. Al-i'tiqadu billah itu berkeyakinan bahwa Allah itu ada. Ada, Pak. Nah, menyangkut Allah itu ada 4 poin. Pertama, al-imanu biwujudillah. Iman bahwa Allah itu wujudnya ada. Cuma, mudah-mudahan tidak salah paham ya. Orang nggak boleh punya imajinasi ini, mengkhayalkan tentang ini itu, Allah itu tidak bisa. Ada banyak keterangan. Imam Malik sendiri memberi keterangan. Tidak diketahui oleh manusia, tapi ada. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah. Rububiyahnya Allah, pengaturan penciptaan ini macam-macam semuanya. Ya, paling gampang itu sudah berkali-kali kita pakai sebagai contoh. Ini air dituangkan mengalirnya ke bawah. Mulai kapan? Air mengalir ke bawah itu mulai kapan? Jawabannya mulai sejak adanya air. Berarti di dalam air ini hukumnya Allah itu tadi dituangkan mengalir ke bawah. Ini rububiyah maksudnya. Allah mas nggak bisa, manusia itu begitu. Nah, itu bisa ya Pak, gimana? Air mancur, ya lain. Yang secara alami kok ini maksudnya. Gitu loh. Yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatillah. Oh, kalau begitu Allah itu wujudnya ada, Allah itu yang ngatur, maka yang ketiga, saya berkewajiban menyembah Allah satu-satunya. Karena manusia itu menyembah Allah atau tidak menyembah Allah, dia tetap kembali kepadanya. Betul Pak ya? Nah, orang Islam itu nikmatnya di situ Pak. Yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Iman terhadap asma dan sifat, nama dan sifat-sifatnya. Sekarang kita bahas yang kedua tadi. Apa yang kedua tadi? Yang kedua adalah orang itu meyakini bahwa Allah itu adalah diyakini ada. Ya, berkeyakinan bahwa Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, maka Allah membuat komitmen. Saya pakai bahasa populer saja, dengan manusia, terutama orang Islam. Nah, ini yang dengan nanti membahasnya di situ. Apa komitmennya? Ada hak, ada kewajiban antara manusia dengan siapa? Allah. Coba jangan saya cek, ya dicek, bukan dites tapi dicek. Apa haknya Allah, Pak? Kalau haknya Allah, kewajibannya siapa? Manusia. Haknya Allah apa? Ya disembah, diibadahi satu-satunya. Dibalik sekarang. Haknya manusia apa? Jenengan saya itu. Kalau hak kita itu kewajibannya Allah. Kita sebagai orang beriman punya hak yang akan diberikan oleh Allah, yaitu hak untuk tidak disiksa sedikit pun. Makanya orang Islam itu mati kapan saja itu tidak masalah, biasa. Tadi malam tetangga saya meninggal, itu murid saya, ijazahnya yang menandatangani saya. Cuma saya mau tanya gini, nggak enak. Itu kalau pakai akal, yang meninggal dulu siapa? Yang menandatangani ijazah. Nggak enak ini. Serahkan aja sama Allah. Jauh murid saya.
Walaupun ilmunya manusia bisa ditelusuri mengapa mengalami kerusakan biologis ini dan sebagainya. Nah, jadi itu ya. Jadi hak dan kewajiban. Kalau pakai bahasa kitab itu haqqullah al ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Bukan bahasa kitab, bahasa hadis. Haknya Allah berarti kewajiban manusia. Kalau haknya manusia berarti kewajibannya Allah. Nah, sekarang bahas di kitab judulnya wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini ayatnya pendek tapi tidak main-main, Pak. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dalam bahasa kita itu, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang apa? Beriman. Nah, sekarang saya tanya, kalau Allah berjanji begitu dipenuhi nggak kira-kira? Insya Allah tak pasti? Pasti, tidak boleh bilang insya Allah. Cuma terpenuhinya janji Allah itu ada syarat-syarat, Pak, yang tidak kemudian saya mukmin ya mesti dijanjikan Allah ya pasti dapat sesuatu. Bukan begitu. Ada proses. Coba saya ingatkan. Beberapa bulan yang lalu saya menerangkan tentang marhalatun Nabi. Marhalatun Nabi. Periodisasi dari Nabi itu membina dan memimpin umat. Ada 4 periode. Coba jangan sebutkan. 1 apa? Pakai bahasa Indonesia saja. Ya nggak apa-apa. Waktu itu tidak masuk kan. Marhalatut tauhid. Yang didahulukan itu akidah tauhidnya. Zaman. Yang kedua apa? Kalau akidahnya sudah betul, masing-masing individu dan masing-masing etnis yang dipimpin oleh Nabi saat itu, visi misinya visi misi tauhid, maka akan muncul yang kedua, marhalatul ukhuwah, akad persaudaraan di antara umat Islam. Itu kalau serius, Pak. Tidak ada tendensi ini, tendensi itu, kepentingan ini, kepentingan itu, hanya murni ini saudara saya umat Islam. Yang menurut saya sekarang ini belum begitu. Ya. Yang ketiga adalah al-isti'dad, persiapan untuk menghadapi orang-orang yang mengganggu stabilitas umat Islam yang dipimpin oleh Nabi. Nah, sekarang saya tanya, 2024 ketika satu masyarakat, satu bangsa dan negara yang dianggap stabil, ada kemungkinan gangguan dari luar nggak, Pak? Oh iya, pasti. Cuma saya mau ngomong gini dah enak. Kira-kira NKRI ini ada yang mengincar nggak, Pak? Kira-kira? Yes. Itu urusan sampean, Pak. Yang ketiga itu ini tahqiqun nasr yang ada hubungannya dengan ini. Pasti dijanjikan oleh Allah kemenangan jika 1, 2, 3 itu terpenuhi. Maka yang keempat akan ada kemenangan. Maka di dalam surat Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Jangankan panjenengan dan saya, Nabi saja kalau tidak dapat pertolongan bisa menang nggak? Bisa berjuang sendiri mati-matian bisa menang? Enggak. Saya beri contoh ya. Itu yang peristiwa yang sangat spektakuler. Bapak-bapak sebelum masuk di kitab ini ya, dengan bisa cocokkan di surat 9 ayat yang ke-40. Itu peristiwa apa itu? Ya. Surat 9 ayat yang ke-40.
Insya Allah kapan hari sudah dibahas juga ini. Ceritanya begini Pak. Ini saya mau menguatkan kepada panjenengan, kepada kita semuanya bahwa zahirnya Nabi sendiri kalau tidak dapat pertolongan dari Allah tidak akan bisa menang. Tapi ayatnya tadi kan bukan hanya Nabi, orang mukmin akan diberi pertolongan sama Allah. Lalu saya beri contoh ini, Nabi itu diberi pertolongan. Nabi itu hijrah dari Mekah kemana? Gampangnya Madinah. Tapi namanya waktu itu kan belum Madinah toh. Apa namanya? Yathrib. Di Quran itu ada, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Yathrib, ngapain kamu membantu Muhammad? Nah, begitu itu orang-orang munafik itu begitu. Ya ahla Yathrib, nah, pulang aja, kembali. Jangan bantu Muhammad di dalam perjuangan. Itu tidak langsung Nabi itu dari Mekah ke Yathrib, ke Madinah tadi. Menyelinap dulu di gua. Kapan hari sudah saya sebutkan. Namanya saya kasih opsi. Gua Hira, Gua Tur, Gua Maharani. Biar nggak tegang. Jawabannya Gua apa? Tur. Para jamaah haji dan jamaah umroh kalau tidak ke sana itu oleh pembimbingnya biasanya ditunjukkan Gua Tur. Cuma jarang yang naik ke atas. Saya tidak tahu kedalamannya sampai di mana Gua. Tapi di tarikh Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, riwayat hidupnya Nabi di dalam kitab tarikh, itu diterangkan ketika Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar masuk di situ, itu bukan 1 jam 2 jam, 3 malam 2 hari. Kalau tidak lapar, ada yang ngirimi makanan. Coba tak pancing panjenengan. Ini pertanyaan pancingan. Begitu masuk di gua, kok tidak bisa dilacak oleh orang kafir? Bahkan orang kafir sendiri kok tidak curiga bahwa di dalam gua itu ada orang. Apa sebabnya? Jangan jawab. Tidak apa-apa, salah ini bukan salah benar kok. 1. Selama ini yang jenengan yakini dapat pelajaran zaman SD, SMP, SMA itu apa yang terjadi ketika Nabi masuk di dalamnya? 1 apa? Jenengan ini khawatir salah jawabnya. Ada binatang yang namanya apa? Buat sarang. 2, binatang apa? Burung. Buat apa? Saya tanya. Itu berdasarkan riwayat apa cerita-cerita fiktif? Saya tidak menemukan. Kalau pakai logika, setiap hari keluar masuk, mesti sarangnya rusak, mesti apa burungnya itu kabur dari situ. Yang saya baca dan itu koneksinya dengan Quran itu ada begini. Inilah yang saya masukkan kekuatan Allah itu Pak ya. Jangan disepelekan. Begitu Rasulullah masuk di situ dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini gelisah. Kata Abu Bakar, "Nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar." Saya melihat kakinya orang kafir di atas gua. Saya bersama Nabi di gua. Fakultu. Lalu saya matur sama Nabi di dalam gua itu tadi. Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila qadamai la absarna. Nabi, itu loh orang yang di atas itu andai kata melihat kita di sini, melihat kakinya sendiri, tahu ada kita itu di sini. Ngerti maksudnya Pak? Saking apanya? Dekatnya. Apa jawabannya Nabi? Wa ma dhannuka ya Abu Bakrin. Abu Bakar, sampai tidak boleh suudzon kepada Allah. Kalau kita ini berdua, yang menemani bertiga itu adalah Allah. Jadi murni dalam iman kita bahwa semata-mata Allah lah yang memberikan pertolongan itu.
Dan itu harus kita yakini keberadaan Allah. Itu diabadikan peristiwa itu di dalam Al-Quran surat 9 ayat 40 itu tadi. Apa bahasa Indonesianya? Ya, terjemahannya. Ini Pak, ya saya potong dulu sebelum diterjemahkan. Bukan semata-mata kaitannya Allah dengan para rasulnya. Oh itu Nabi Ustaz, kita 2024 manusia biasa, tidak mungkin. Jangan begitu. Jangan begitu. Jenengan dan saya itu punya pengalaman spiritual sendiri-sendiri. Kok bisa begini, kok bisa begini, kalau tidak Allah nggak bisa. Terus macam-macam lah itu ya. Nah sekarang kita balik di situ. Apa keterangannya di dalam Al-Quran berkaitan dengan peristiwa ketika Rasulullah berada di gua, tapi Abu Bakar gelisah. Dalam bahasa kita tadi, Nabi, andai kata mereka itu melihat kakinya sendiri, tahu bahwa kita ini di sini, karena saking dekatnya. Dijawab sama Nabi, wa ma'adatu kaya Abu Bakrin. Ya, sampai tidak boleh suudzon kepada Allah, tidak boleh ngomong gitu. Kalau kita ini berdua, yang menemani bertiga adalah Allah. Ini ayatnya. Monggo Pak. Jika kamu tidak menolongnya Nabi Muhammad, illa tansuruhu, monggo. Sungguh Allah telah menolongnya. Yes. Allah telah menolong. Itu berhenti sampai pada Nabi atau tidak pertolongannya Allah kepada hamba-hambanya yang soleh-solehah tadi? Atau sampai 2024? Apa seterusnya? Oh terusnya sampai kapanpun. Nanti ada syaratnya Pak. Mudah-mudahan nututi waktunya. Syaratnya apa Pak Ustaz? Nah itu nanti. Ya, Nabi sudah jelas memenuhi kriteria yang ada disyaratkan di kitab ini. Menurut pikiran daripada penulis kitab tadi. Faqad nasarahu Allahu. Allah memberi pertolongan. Ketika apa? Monggo. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Ya terus. Sedangkan dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Nama Abu Bakar tidak disebut. Ya. Nabi Muhammad salah satu di antara keduanya tadi yang berada di gua. Lanjut Pak, monggo. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, ini yang paling populer. Jangan mesti mulai dari kecil ngerti ayat ini. Apa kata-kata Nabi menukil ayat Al-Quran? Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Saya tanya, Allah bersama kita itu zatnya, apa ilmunya Allah, apa kekuatannya Allah? Ilmunya dan kekuatannya Allah. Mudah-mudahan tidak salah paham, karena ini ada perdebatan di dalam ilmu tauhid ya, ada perbedaan pendapat. Tapi saya tidak bicara perbedaannya. Zat Allah itu berada di arsy. Tapi ilmu Allah, kekuatannya Allah meliputi semuanya. Betul Pak? Saya berkali-kali memberi contoh. Bu, tangan saya itu masih bisa mengangkat ini. Ada kekuatannya enggak? Ada. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak sekali tempo orang itu kekuatan tangannya sudah tidak kuat, lalu mengangkat tangannya saja dibantu dengan tangan yang kiri? Kenapa? Itu ilmunya Pak Dokter, ada susunan sarafnya yang terganggu sampai ke sini. Dalam iman kita, kekuatannya ini sudah diapakan sama Allah? Diambil, dikurangi. Jangankah kekuatannya separuh atau semua dari tubuhnya manusia? Manusianya saja itu bisa dicabut hak hidupnya sama Allah. Itu loh Pak. Pak Dokter hanya mempelajari ininya, biologisnya saja, fisiknya saja. Ya silakan, tidak masalah. Kalau Pak Dokter itu ngaji tauhid kayak panjenengan, masalahnya yang ngaji tauhid bukan dokter kan. Ya, mudah-mudahan jika Allah mentakdirkan anak cucu kita itu jadi dokter, mudah-mudahan mengerti tauhid juga itu ya. Ini mohon maaf bukan karena saya mengajar Pak, tapi sangat pentingnya itu oleh koneksinya dengan Allah. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah, jangan takut. Allah itu bersama kita.
Ya, lanjut Pak, monggo. Maka Allah menurunkan keterangan kepadanya Nabi Muhammad. Ya. Memperkuatnya dengan bala tentara malaikat yang tidak kamu lihat. Ya. Berarti yang menghalang-halangi sampai orang kafir tidak bisa melihat di situ itu siapa itu? Allah. Dengan cara apa Allah itu? Menurunkan para malaikat. Tidak diketahui, orang kafir sendiri tidak tahu. Dan Nabi sendiri tidak tahu. Dan malaikat itu ada sebagai salah satu makhluknya Allah, dan jenengan juga disuruh beriman amantu billahi wa malaikatihi. Betul Pak ya? Nah. Ini kan ada malaikat juga di sekeliling kita kan. Karena kita itu duduk di dalam majelis taklim, majelis ilmu, setelah sholat subuh berjamaah, kemudian malaikat datang memohonkan ampun tidak kepada Allah terhadap semua yang ada di sini. Memohonkan supaya kita ini diberi rahmat nggak sama Allah? Jawabannya, ya. Cuma jangan tanya gini, terus yang pulang gimana Pak Ustaz? Ya, kalau ada uzur syar'i kan boleh saja Pak ya. Saya nggak bisa ada uzur syar'i. Yang lebih penting dari itu. Tapi saya berkali-kali, mudah-mudahan ini bukan karena ujub, bukan karena apa, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Masjid ini termasuk masjid yang saya lihat satu-satunya yang full kalau subuh. Karena hari pray. Kalau tidak pray juga sama kan? Ya. Wes, kita nambah kasih, mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Pak. Dan dia menjadikan semua orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. Sebaliknya, firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, baru kita membahas di kitab. Tadi saya sebutkan kekuatannya Allah itu ada, dan kita harus yakin dengan itu. Lalu saya beri contoh tadi. Hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Yathrib ke Madinah itu tadi, tapi kemudian diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab ternyata keterangannya begini, hadhihi al-ayatul karimatu, ayat yang sangat mulia. Yang mana? Surat Rum tadi ya, ayat 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban memberi pertolongan kepada orang-orang yang apa? Beriman. Nah tadi saya beri contoh, Nabi diberi pertolongan. Hadhihi al-ayatul karimatu tubayyinu anna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu lil mu'minina bin nasri ala a'daihim. Allah berjanji akan menolong umat Islam untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ini bukan ngajak perang, tapi meyakinkan panjenengan dan saya, kita semuanya, bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Kalau tadi satu poin sudah kita bahas, poin yang berikutnya ya, dalam kitab ini diterangkan. Ya, misalkan saja, wahadzal Quran, di dalam Al-Quran diterangkan yuqi halal mu'minina fi ghazwati Badrin. Keadaan umat Islam pada waktu perang apa? Badar. Tahun berapa Pak? Hijriahnya saja. Jawabannya tahun kedua Hijriah. Berarti Rasulullah baru berapa tahun di Madinah? Baru 2 tahun. Tentu saja semua yang disiapkan oleh Nabi membangun masyarakat Madinah belum sempurna karena baru 2 tahun. Lalu terjadi peristiwa Badar. Ini sudah keterangan yang kesekian kalinya itu ya. Jumlah umat Islam tidak terlalu signifikan. Berapa Pak? 300. Umat Islam berapa? Lebih dari 1000. Dimenangkan siapa? Umat Islam. Nanti saya nggak bicara berikutnya. Nanti 1 tahun berikutnya perang Uhud kalah umat Islam. 1 tahun berikutnya. Tapi ini perang Badar.
Kalau dikoneksikan dengan perang Uhud bisa kalah, kenapa? Ya, karena tidak ada pertolongan dari Allah. Apa sebabnya? Agak panjang, cuma saya balik ke perang Badar. Pertanyaan saya begini, apakah Rasulullah SAW menyerahkan jumlah 317 orang ini kepada Allah dalam perang Badar? Jawabannya? Jangan tinggal milih, iya apa tidak, itu aja. Saya itu mikir mulai di Malang. Jawabannya iya. Diserahkan sama Rasulullah itu. Terserah Allah mau diapakan ini. 300 orang. Kalau ini habis ya Allah 300 orang ini, jangan harap pasti engkau tidak akan disembah lagi di dunia. Itu ultimatum, Pak. Kalau pakai bahasa kita begitu. Mengapa kok sampai Nabi itu serius kayak begitu? Ya karena melihat posisinya tadi, jumlahnya nggak imbang, 1:3. Lohirnya kalau berhadapan-hadapan face to face 1:3, yang kalah yang jumlahnya sedikit. Peralatan perangnya sama. Ini bukan perang Rusia sama Ukraina. Senjatanya modern Pak. Ini face to face. 1 lawan 1 maju. Habis. Nanti ada yang hafal doanya, Pak? Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Allah, minta bantuan dan minta pertolongan itu? Potongannya saja. Kalau nggak bisa utuh, potongannya saja. Kalau potongannya saja tidak hafal ya kebangetan. Kalau pakai bahasa Indonesia, doanya panjang. Begitu melihat jumlah yang tidak imbang, istaqbalal qiblah. Nabi itu menghadap kiblat. Itu kalau orang sekarang itu sudah pesimis, Pak. Tapi yang dilakukan Nabi tidak. Madda yadahu, tangannya diangkat tinggi-tinggi, lalu berdoa agak panjang. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia dulu. Ini adalah orang kafir Quraisy, mereka datang dengan kekuatannya, mereka datang dengan kesombongannya untuk memusuhi engkau ya Allah dan mendustakan Rasulmu. Berikan ya Allah yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika umat yang saya bawa ini habis. Kalimat berikutnya tadi sudah saya omongkan, jangan harap engkau disembah lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Itu ibarat orang mohon dan minta mengeluh kepada Zat yang Maha Kuasa. Itu sudah paling mentok tak, Pak? Mentok. Allahumma hadhihi Quraisya'u wa khliha wa khuyalaiha wa khuyliha takhaduka wa tukadzibu rasulaka. Allahumma anjiz lima wa'atani. Allahumma in tuhlik hadhihi sahabatun min ahli Islam la tu'bad fil ardi abadan. Kalau ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di dunia selama-lamanya. Itulah kemudian Allah persis mengirimkan malaikat seperti yang dikirimkan di peristiwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul, Pak? Ada barikade tentara dari tentaranya Allah enggak? Dalam wujud siapa tadi? Malaikat. Nah, ini juga begitu. Ya. Idz tastaghitsuna rabbakum, ingat ketika kamu mohon pertolongan kepada Rabbmu, fastajaba lakum, lalu diijabah doa. Anni mumiddukum, sesungguhnya aku menurunkan, membantu kamu, bi alf minal malaikati murdifin, 1000 malaikat diturunkan. Gimana ceritanya para malaikat itu bisa berperang dengan orang-orang kafir? Minta tolong surat Al-Anfal ayat 12. Nanti tak tanya dengan itu. Ya. Habis ini saya cerita syarat-syarat kemenangan yang seharusnya dipenuhi umat Islam itu apa. Surat Al-Anfal ayat 12 menerangkan tentang itu sikapnya para malaikat tadi. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fatabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Ya.
Apa bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. Iya, bentar. Surat apa tadi? Al-Anfal 12, betul? 12. Nggih. Ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu. Ya, lagi-lagi tentaranya Allah kan yang diturunkan. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Inni ma'akum. Lanjut Pak. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan melimpahkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Maka jadi bentar, untuk melemahkan musuhnya orang kafir, maka orang kafir itu oleh Allah diteguhkan hatinya, ada punya rasa takut. Menghadapi umat Islam itu rasa takut. Ini kalau saya tarik 2012, kira-kira umat orang-orang kafir dunia itu punya rasa takut nggak menghadapi umat Islam sekarang? Kira-kira saja kok. Apakah orang kafir dunia itu menghadapi umat Islam itu punya rasa takut apa enggak? Apa punya keberanian untuk tanda petik naudzubillah min dzalik mau melibas umat Islam? Ya. Kalau tidak salah saya pernah ngomong di sini tahun 1970 itu Arab Saudi pernah memainkan politik minyak. Rajanya siapa Pak? Lalu rajanya ditembak mati waktu itu. Raja Faisal. Politik minyak gimana? Ada perang Arab Israel, betul Pak ya? Udah jelas Amerika bantu siapa? Israel. Lalu diancam sama Arab Saudi karena harga minyak masih melejit luar biasa. Seolah-olah orang-orang Islam terutama di Timur Tengah yang Muslim itu menguasai sektor-sektor itu energi dunia. Amerika diembargo minyak, tidak dikirimi minyak karena membantu apa? Israel. Nah di situ kemudian bukan ilmu saya terlalu tinggi. Berapa bulan setelah itu Raja Faisal ditembak oleh keponakannya sendiri, mati. Nah sekarang ada punya rasa takut nggak orang-orang kafir menghadapi umat Islam dalam kancah dunia? Kalau tidak punya rasa takut, gampang melibas umat Islam. Walaupun jumlahnya banyak. Sektor ini sudah dikuasai semuanya. Ya, yang umat Islam itu tidak menggenggam itu tadi. Ya. Ini bukan memanas-manasi tidak, Pak. Tapi ini teori yang ada di dalam kitab itu. Nabi tadi menang itu karena dibantu sama Allah. Salah satunya adalah orang kafir itu di dalam hatinya diberi oleh Allah rasa takut luar biasa menghadapi umat Islam. Nah kalau sudah punya rasa takut, separuh dari kekuatan itu hilang nggak Pak? Hilang, gampang saja. Dan itu pernah terjadi betul. Ya. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Akibatnya apa kalau sudah punya rasa takut kepada menghadapi umat Islam? Lanjut Pak. Apa perintahnya Allah kepada malaikat? Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Yang merintah siapa Pak? Maka penggalah leher-leher mereka. Lalu di situ diterjemahkan tebaslah leher mereka, ditebas. Kalau nebas tebu gitu. Penggal leher mereka. Dan dipotong apa? Ujung. Kalau ujung jarinya dipotong kata Al-Qur'an tidak ada tafsiran lain kecuali itu. Siapa yang melakukan? Bukan sahabat, malaikat. Siapa yang menyuruh? Allah. Bisa bawa senjata nggak kalau ini sudah dipotong-potong? Nggak bisa. Ya. Nah, pertanyaan terakhir dalam konteks cerita ini, sadis nggak? Ini pertanyaan memancing. Sadis apa tidak? Orang Islam harus jawab dengan tegas, tidak Pak Ustaz. Kenapa kok tidak? Yang merintah Allah terserah saja.
Betul Pak ya? Itu loh, kita itu harus begitu. Yang merintah itu Allah. Malaikat itu juga makhluknya Allah. Orang kafir itu juga makhluknya Allah. Nabi juga makhluknya Allah. Dia mau memusuhi Nabi, mau memusuhi Allah, mau memporak-porandakan sistem agama Islam, maka Allah marah, menurunkan malaikat, lalu ditebas lehernya, dipotong-potong ujung jarinya. Sadis? Jawabnya lemes. Enggak Pak Ustaz, enggak sadis, terserah Allah. Nah gitu. Ada orang, naudzubillah min dzalik, enak-enak duduk dimatikan sama Allah. Zalim enggak Allah? Enggak, biarin aja Pak, terserah. Ya. Itu loh Pak, orang Islam itu di situ. PD-nya terhadap Allah yang akan membackup kita itu di situ mestinya. Ini bukan hanya kelompok, tapi individu. Enggak apa-apa, ada Allah saja. Nah kita kadang-kadang, mohon maaf, mudah-mudahan bukan kita ya. Tadi sudah kadang ngomong kita ya. Tidak pede dengan itu kadang-kadang itu. Sehingga kalau tidak pede dengan kekuatan Allah, ya separuh dari kekuatan itu sudah hilang. Bisa dibalik, umat Islam punya rasa takut sama orang kafir. Padahal teorinya umat Islam, maksudnya orang kafir itu yang punya rasa takut sama umat Islam. Mengapa? Karena umat Islam punya Allah. Punya Allah, mereka tidak punya. Nah itu sering saya tanyakan, sadis? Enggak. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada enggak orang sak kampung ditenggelamkan sama Allah tiba-tiba? Ada? Sadis? Terserah Pak, itu urusannya Allah itu. Biarin aja. Mau dinerakakan, mau disurgakan itu salahnya sendiri, dia tidak makhluk, kan begitu. Ya, maka dalam istilah di kitab yang lain ada keterangan Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Buktinya apa tidak meninggalkan kita begitu saja? Allah mengutus para rasul, terakhir Nabi Muhammad. Kalimat berikutnya, siapa yang mentaati Rasul, orang itu akan pasti dijamin masuk surga. Siapa yang mendurhakai Rasul, orang itu pasti akan dimasukkan neraka. Loh kok menerakakan? Enggak, itu sudah urusannya Allah. Bukan Pak Ustadz, Pak Kiai yang menerakakan orang. Enggak, Allah. Pak Ustadz, Pak Kiai cuma membaca saja. Sekarang saya tanya panjang enggak? Saya sudah bicara 40 menit. Pertanyaannya, masih ada waktu apa wabillahi taufiq wal hidayah? Jawabannya ada. Ini kan libur sih, dengan gowes. Kemudian dalam kitab ini diterangkan berkaitan dengan itu tadi Pak. Ada beberapa pertanyaan, mengapa kok sekarang umat Islam itu tidak dapat pertolongan dari Allah? Apa sebabnya? Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang jangan diskusikan. Ya. Bahasa kitabnya adalah Nas'alul Mujahidin. Mari kita tanya kepada para pejuang kita, kenapa tidak menang umat Islam? Baik secara ekonomi, politik, budaya, keamanan dan sebagainya. Dulu Rasulullah kan gemilang. Satu pertanyaannya, hal ista'idu bil imani bi tauhid alladzaina biha bada'a bihima Rasulullah da'watahu fi Makkah qabla al-qital? Apakah pertama, apakah umat Islam itu sudah menguatkan akidah tauhidnya yang luar biasa? Yang dengan iman dan tauhid itulah yang para Rasulullah itu, para Nabi Muhammad kita itu menguatkan para sahabatnya terlebih dahulu. Sebelum peristiwa ini, peristiwa macam-macam, dikuatkan imannya dulu. Nah ini tak selipkan Pak. Tadi saya ngomong perang Badar, sekarang perang Uhud, tapi beberapa menit, 1 menit mungkin. Perang Uhud itu menang apa kalah? Kalah.
Saya tidak cerita panjang lebar, tapi di kekalahan perang Uhud itu ada salah satu ayat yang menerangkan minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada orang yang perjuangan menghendaki dunia dan ada yang menghendaki akhirat. Berarti terbelah enggak? Dalam event perjuangan ada yang menghendaki dunia, ada yang menghendaki apa? Akhirat. Kalau kita boleh ngomong andai kata, berandai-andai, andai kata semuanya menghendaki akhirat seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, menang nggak kira-kira Pak? Menang. Pertanyaan berikutnya, apakah peristiwa dalam event perjuangan umat Islam ada yang menghendaki dunia, ada yang menghendaki akhirat, itu berhenti di ayat itu zaman Nabi saja, ataukah sampai 2024? Nah, itu masalahnya. Coba semua di garis depan marah, enggak, apapun tidak. Saya orang Muslim. Andai kata itu memilih pemimpin, mohon maaf sudah selesai itu ya. Kriteria menurut syariat, menurut akidah ini, saya tidak boleh bergeser dari itu. Entah berapa yang kamu tawarkan kepada saya, sorry, nah begitu. Kira-kira kuat nggak posisi tawarnya umat Islam? Kuat. Nah, ini ayatnya. Keterangannya yang ditanyakan tadi, apakah umat Islam sudah menyiapkan akidah dan iman yang kuat, yang tidak bisa dibelak-belokkan, yang utuh? Makanya mohon maaf, bukan karena saya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tauhid ini banyak ada perbedaan 1-2 di masyarakat, tapi saya tidak menekankan perbedaan dan saya tidak mengolok-olok orang yang berbeda dengan ini. Karena ada tema yang jauh lebih besar, yaitu menguatkan persaudaraan di antara umat Islam. Betul Pak ya? Iya. Berbeda iya. Nah begitu. 2. Ini dibaca semuanya Pak. Hal akhadhu bisabab alladhi amarahum bihim rabbuhum. Dalam bahasa kita, apakah mereka telah mengambil sebab kausalitas sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran? Sebab kausalitas itu untuk menang itu apa? Jaringannya umat Islam kuat, misalkan begitu. Lalu tadi ukhuwahnya baik, tidak saling melemahkan satu dengan yang lain. Ya, persiapan fisiknya bagus, baru itu bisa ada kemenangan. Ya. Yang ketiga, hal da'au rabbahum wa afradu bidu'ai indal qital. Dalam bahasa kita, apakah mereka berdoa kepada Allah dan memohon hanya kepadanya serta ketika perang berkecamuk? Di Indonesia saja Pak, saya tanya jenengan, mesti ada yang hafal sejarahnya itu. Bung Tomo pidato berapi-api itu tanggal berapa? 10 November 1945. Setelah merdeka kan? Mengapa kok pidato berapi-api? Ada serangan kedua enggak? Tidak rela enggak kalau Indonesia merdeka? Ya. Apakah Bung Tomo itu waktu itu dalam pidatonya semata-mata menjelaskan berkaitan dengan fisik kita itu melawan itu, ataukah ada kekuatan spiritual yang dimajukan sama Bung Tomo dalam pidatonya? Ada kekuatan spiritual enggak? Apa lafalnya Bung Tomo? Allah bersama kita, kan begitu ya? Tuhan bersama kita. Allahu Akbar. Saat itu terjepit betul Pak. Secara teori pasukan mereka jauh dari atas pesawat, mereka punya pesawat, kita nggak punya. Ya, saya kalau peraih-peraih kadang-kadang mendengarkan itu, wah ini benar nih. Ada kekuatan lain yang bisa menguatkan umat Islam. Ya. Karena murni, pure, tidak ada pertentangan di antara mereka. Visi misinya satu, merdeka dan harus dipertahankan. Nah sekarang kan tidak. Itulah maka dijawab pertanyaan tadi, apakah kemudian mereka berdoa kepada Allah, memohon hanya kepadanya saat perang berkecamuk. Lalu saya selipkan pidatonya Bung Tomo. Ya. Apalagi tidak tahu dalam situasi bagaimana itu ya. Presiden Soekarno itu pernah berpidato tentang tauhid. Saya sudah pernah di sini.
apa lafalnya. Jadi dia meyakinkan betul. Kalau adik-adik ngambil di YouTube masih ada pidatonya Bung Karno berkaitan dengan tauhid. Tuhan kekal dan abadi, Tuhan satu. Dan keyakinan terhadap Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam Al-Quran itu. Dan nanti kalau api itu telah berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam dadanya orang yang beriman, maka orang yang demikian itu menjadi orang yang tidak takut akan mati. Benar nggak Pak? Halo? Ya sudah kalau benar ya. Nanti kita lanjutkan di sisi yang berbeda-beda lagi. Mudah-mudahan panjenengan dan saya dikuatkan oleh Allah SWT, diberi bantuan dan pertolongan, dikuatkan imannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.